Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita senantiasa mengalami penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2024 yang lalu. Dan hari ini kita berada di minggu yang pertama di tahun 2025. Kita tentu memiliki sebuah resolusi yang baru di awal tahun ini, yang menjadi harapan untuk menjalani hidup lebih baik, dan perjalanan iman kita semakin teguh dan kita semakin mengasihi Tuhan. Berkaca dari tahun lalu, mungkin banyak resolusi yang tidak terwujud karena berbagai alasan. Dan tahun ini kita kembali memiliki resolusi yang seharusnya mulai kita kerjakan. Atau kita hanya mengalir saja di dalam menjalani hidup. Resolusi akan menjadi wacana saja ketika kita tidak mengupayakan untuk bertindak. Untuk itu beberapa langkah praktis agar kita dapat mewujudkan resolusi, yaitu mulailah dengan langkah kecil. Hal-hal yang praktis, yang sederhana dan nyata untuk bisa dikerjakan. Bukankah perjalanan 1000 mil harus dimulai dari satu langkah? Resolusi akan terwujud apabila dimulai dengan sebuah langkah kecil untuk memulainya. Apapun yang ingin kita capai, bukan saja dimulai dengan sebuah perencanaan, namun juga melangkah dalam mewujudkan perencanaan itu. Ini bukan berarti kita meniadakan Tuhan di dalam perencanaan yang kita susun, melainkan dalam segala hal kita menyerahkan hasilnya kepada kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Amsal 19 ayat 21. Lebih tegas lagi firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 13 hingga 15 berkata demikian. "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Resolusi akan menjadi baik tatkala kita sudah mendoakan apa yang akan kita kerjakan. Dan selanjutnya, kita mengerjakan apa yang sudah kita doakan. Jadi, sebaiknya hidup kita tidak mengalir begitu saja, melainkan menetapkan sebuah langkah-langkah yang menjadikan hidup dan perjalanan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika kita hanya membiarkan mengalir begitu saja, maka sepanjang perjalanan kita tidak akan dapat menemukan berkat-berkat yang indah atau sebuah kemajuan yang sudah tercapai. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita harus membangun tekad untuk mengupayakan yang terbaik. Sebab hanya dengan pertolongan Tuhan, kita akan menjadi siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Menyerahkan segala rencana kita kepada kehendak Tuhan tidak berarti mengorbankan upaya atau usaha yang kita lakukan. Menyerahkan kepada Tuhan itu berarti kita mengambil sikap rendah hati dan kesediaan untuk dibimbing oleh kuasa tangan Tuhan. Kita sedang belajar untuk menyelaraskan langkah kita dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jadi, jangan dibalik konsep ini. Bukan Tuhan yang menyelaraskan dengan segala keinginan kita. Namun yang benar adalah kita menyelaraskan langkah kita dengan kehendak Tuhan.
Dengan memahami hal ini, maka menjalani resolusi akan menyenangkan, sebab kita tahu bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Itu Filipi 4 ayat yang ke-7. Untuk mewujudkan resolusi yang sudah kita buat, maka kita harus memiliki sebuah tekad yang kuat untuk melakukannya. Bahkan di saat kita sedang gagal, kita harus kembali membangun dan memiliki tekad untuk mencobanya kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh memasuki minggu yang pertama di tahun 2025 ini. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu untuk hari-hari yang telah kami lewati. Dan sekarang kami menyerahkan perjalanan kami di tahun ini. Kiranya resolusi yang sudah kami buat, kami mohon supaya kami bisa melakukan dan mewujudkannya. Bantu kami karena kami percaya Roh Kuduslah yang akan membimbing kami. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Resolusi Anda mungkin berisi resolusi yang sama dengan yang telah Anda buat di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pilihan untuk melakukannya lagi sesungguhnya akan membentuk Anda menjadi apa yang Anda inginkan jika Anda mau melakukannya. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, bimbingan Roh Kudus menyertai kita di tahun ini sampai selama-lamanya. Amin.